Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sontilena Eskom MMMkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut. Perkenalkan, saya Rizka Putri Fantiani, NIM 2407105 dari SIKC1C kelompok 3 ingin mempresentasikan eh, tugas akhir mata kuliah basis data lanjut yang berjudul Sistem Pengelolaan Fasilitas dalam Laboratorium. Jadi sistem ini kami bangun menggunakan Oracle Database dan PLSQL yang bertujuan untuk membantu proses pelaporan dan penanganan fasilitas rusak dalam laboratorium. Oke, kita ke bab 1 pendahuluan. Itu adalah latar belakang. Dalam pengelolaan sistem basis data modern, khususnya pada skala institusi seperti laboratorium pendidikan, kebutuhan akan administrasi user, dan pengelolaan data yang efisien menjadi sangat penting. Administrasi user dalam Oracle memungkinkan pengaturan hak akses dan keamanan terhadap data yang tersimpan. Sementara itu, PLSQL sebagai bahasa pemrogram prosedural pada Oracle menyediakan kemampuan untuk membuat logika bisnis yang kompleks secara langsung di dalam database. Salah satu permasalahan yang sering muncul di lingkungan laboratorium adalah kurangnya sistem pelaporan dan pengelolaan fasilitas yang terintegrasi. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat ingin melaporkan kerusakan barang, dan pihak pengelola laboratorium pun lambat dalam melakukan tindak lanjut karena tidak ada sistem pencatatan dan pelacakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis basis data yang mampu memfasilitasi pelaporan kerusakan, manajemen fasilitas, serta penanganan oleh admin secara terstruktur dan otomatis. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam Oracle Database seperti user management, PLSQL, function, store prosedur, trigger, dan transaksi, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas di laboratorium. Lanjut ke tujuan laporan. Yang pertama, membangun sistem pengelolaan fasilitas laboratorium berbasis Oracle Database. Yang kedua, menerapkan administrasi user untuk pengelolaan hak akses pengguna seperti mahasiswa dan admin. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur PLSQL seperti function, sub-prosedur, trigger, dan transaksi untuk mendukung proses pelaporan, pencatatan, dan penanganan fasilitas. Yang keempat, memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas di lingkungan laboratorium. Selanjutnya, ke bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, ada teori dasar. Yang pertama itu ada pengertian user, role, dan privilege. Yang pertama, user adalah akun untuk mengakses database. Role adalah kumpulan hak akses yang dapat diberikan ke user. Terus ada privilege, adalah hak akses atau izin yang diberikan kepada pengguna atau user untuk melakukan tindakan tertentu pada objek basis data. Yang kedua itu ada konsep grant dan revoke. Grant digunakan untuk memberikan hak akses ke user atau role. Revoke digunakan untuk mencabut hak akses tersebut. Terus ada PLSQL. Nah, pengertian dan keunggulan PLSQL. PLSQL adalah bahasa pemrograman prosedural yang dikembangkan oleh Oracle untuk mengelola data dan logika program secara efisien di sisi server. Keunggulannya yaitu menjalankan pernyataan-pernyataan SQL dalam bentuk blok, dan PL atau SQL menyediakan block exception yang memungkinkan penanganan kesalahan secara sistematis sehingga program lebih stabil. Struktur dasar PLSQL ada declare, begin, exception, dan end. Yang pertama, declare untuk mendefinisikan variabel, konstanta, kursor, dan tipe data yang akan digunakan di dalam blok PL atau SQL. Contohnya, contoh sintaksnya itu ada declare, variabel nama siswa, ini tipe datanya varchar 2, panjangnya 50. Terus yang kedua ada begin, adalah bagian utama yang berisi logika program atau perintah SQL yang akan dijalankan seperti select, insert, update, delete, pemanggil prosedur, dan manipulasi variabel. Contoh sintaksnya itu ada begin, terus select, nama, into variabel nama mahasiswa, from, tabelnya mahasiswa, where, ID mahasiswa, M01, titik koma. Terus ada exception
untuk menangani error atau pengecualian yang terjadi saat eksekusi program. Contohnya, contoh sintaksnya itu ada exception, when, no data found, then, dbms, output, titik put, titik underscore line, mahasiswa tidak ditemukan, titik koma. N adalah penutup dari blok PL atau SQL. Contohnya, N titik koma. Terus habis itu ada query lanjutan, yaitu ada function. Function adalah blok PL atau SQL yang mengembalikan suatu nilai dan biasanya digunakan untuk perhitungan atau pemrosesan data tertentu. Terus ada store prosedur, adalah blok kode PL atau SQL yang berisi perintah untuk melakukan suatu aksi tertentu. Prosedur tidak harus mengembalikan nilai. Nah, habis itu ada trigger, adalah blok kode PL atau SQL yang dijalankan secara otomatis sebagai respons terhadap peristiwa tertentu pada tabel atau tampilan. Terus yang terakhir ada transaksi database adalah sekumpulan operasi seperti insert, update, atau delete yang dijalankan bersama sebagai satu kesatuan. Semua operasi dalam transaksi ini akan berhasil atau gagal bersama. Nah, tadi terkait ada terkait yang pertama itu ada rancangan bangun sistem informasi pengaduan kerusakan barang berbasis web. Jadi penelitian ini membahas perancangan sistem informasi pengaduan kerusakan barang berbasis web pada PT Mitra Bakti Utama. Jadi sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan penanganan kerusakan barang. Terus yang kedua ada analisis dan perancangan sistem informasi manajemen laboratorium, bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan laboratorium dengan mengembangkan sistem informasi manajemen laboratorium berbasis web menggunakan metode Anggil. Terus yang ketiga ada sistem informasi pengelolaan laboratorium komputer jurusan administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Jadi bertujuan untuk menentukan sistem informasi manajemen laboratorium yang terkomputerisasi untuk membantu mengelola data sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih mudah dan akurat. Yang keempat itu ada sistem informasi manajemen laboratorium SIMLab, studi kasus laboratorium prodi sistem informasi UMK. Dengan adanya sistem baru akan mempermudah informasi yang cepat dan akan membantu kepala laboratorium maupun pemimpin lainnya dalam menerima laporan dari sistem, inventaris, dan jadwal praktikum serta dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna lainnya. Nah, ada landasan teknologi, database-nya kita gunakan Oracle 21C, bahasa pemrograman itu ada PL/SQL dan SQL, tools-nya itu Oracle SQL Developer, Draw.io, sama Oracle Database. Lanjut ke bab 3, perancangan sistem. Itu ada analisis kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan fungsional. Jadi ada tampilan login, itu untuk menampilkan form login untuk mengakses fitur sistem. Yang kedua itu ada tampilan beranda, menampilkan fitur-fitur yang ada dalam sistem. Terus tampilan laporan, menampilkan form laporan keluhan yang akan diisi oleh mahasiswa dan menampilkan daftar laporan keluhan yang telah diisi beserta statusnya. So, ada dashboard, menampilkan halaman dashboard admin, tampilan pengelola laporan, menampilkan daftar laporan keluhan yang diajukan oleh mahasiswa agar admin dapat memverifikasi serta memperbarui status laporan. Terus abis itu ada notifikasi, menampilkan notifikasi ketika ada laporan baru masuk. Ada tampilan setting juga, menu setting akun user. Terus kebutuhan non fungsional itu ada availability, itu user dapat mengakses sistem kapanpun tanpa batas waktu. Reliability, sistem harus stabil dan bisa digunakan tanpa banyak gangguan. Ada ergonomi, tampilan dan fitur mudah digunakan serta nyaman diakses oleh user. Portability, sistem bisa dijalankan melalui web browser dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Terus memorinya kita butuh RAM 2 GB. Response time, sistem harus merespons setiap permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 3 detik. Terus ada safety, ada security, data user harus dan hanya bisa diakses oleh pihak berwenang. Bahasa komunikasi itu semua tampilan dan informasi menggunakan bahasa. Terus ada perancangan database. Ini ada diagram ARD-nya, yaitu admin menangani barang 1 to M. Jadi artinya satu admin
bisa menangani banyak barang. Terus habis itu mahasiswa melaporkan barang. Ini keadilannya itu M2M. Jadi satu mahasiswa bisa melaporkan banyak barang dan satu barang bisa dilaporkan oleh banyak mahasiswa. Nah, relasi tabelnya ini mahasiswa itu atributnya ada NIM, menggunakan varchar 2, panjangnya 15, nama mahasiswa, varchar 2, jurusan, varchar 2, tipe datanya, panjangnya 50, terus ada, ini nyambung ke laporan, jadi PK-nya itu ID laporan, pakainya number, terus FK-nya NIM, varchar 2, terus FK-nya ID barang, number, terus tanggal laporan date, status lapor pacar, tindakan fase 2, tanggal tangani itu date. Terus di admin, di user di admin itu ada atribut NIP, varchar 2, panjangnya 15, nama admin, varchar 2, panjangnya 50, terus ada entity barang, itu yang PK-nya itu ID barang, FK-nya si admin ini nyambung ke barang, NIP varchar 2, punya si admin, terus nama barang parser 2 panjangnya 50, kondisi parser 2 panjangnya 50, jumlah number lokasi parser 2 50. Nah, penjelasan masing-masing entitas dan atributnya. Jadi entitas mahasiswa, data mahasiswa yang melapor. Atribut itu akan ada NIM, nomor induk mahasiswa, itu sebagai primary key atau kunci utama. Tipe datanya varchar 2, 15. Nama mahasiswa, nama lengkap mahasiswa, tipe datanya varchar 2, panjangnya 50. Jurusan, jurusan atau prodi mahasiswa, tipe datanya varchar 2, 50. Entitas, ada admin, data admin atau pengelola fasilitas laboratorium, atributnya NIP, primary key atau kunci utama, tipe data varchar 2, panjangnya 15. Nama admin itu ada nama lengkap admin, terus tipe datanya varchar 2, panjangnya 50. Entitas barang itu sebagai inventaris laboratorium. Atribut itu ada ID barang, primary key atau kunci utama, tipe datanya number, NIP, foreign key atau kunci utama, tipe datanya varchar 2, panjangnya 15, nama barang, contohnya itu kayak seperti komputer, proyektor, terus tipe datanya varchar 2, panjangnya 50. Terus ada kondisi barang misalnya kayak baik, rusak gitu. Tipe datanya varchar 2, 50, panjangnya 50. Jumlah yaitu jumlah unit barangnya, tipe datanya number. Lokasi itu lokasi penyimpanan barang di laboratorium, tipe datanya varchar 2, 50. Entitas yaitu ada laporan. Atributnya itu ada ID lapor, primary key atau kunci utama, tipe datanya number, NIM ada NIM, foreign key atau kunci tamu, tipe data varchar 2, panjangnya 15, ID barang, foreign key atau kunci tamu, tipe datanya number, tanggal lapor, ada tanggal lapor dibuat, tipe data date. Status lapor itu status laporan, misalnya baru, diproses, selesai, tipe data varchar 2, panjangnya 50. Terus tindakan yaitu tindakan yang diambil admin untuk menyelesaikan masalah, tipe datanya varchar 2, panjangnya 100. Tanggal tangan itu tanggal laporan mulai ditanganinya kapan. Terus tipe datanya itu date. Terus ke bab 4 ada implementasi dan pengujian. Yaitu yang pertama ketik 1 itu ada implementasi database. Kita disuruh buat user, role, dan privilege. Nah, yang pertama itu kita buat user dulu. Nah, kita buat user admin yang digunakan oleh admin untuk mengelola data. Sintaksnya itu create user admin lab identified by admin 123 titik koma, dan ini berhasil. Terus user mahasiswa digunakan oleh mahasiswa untuk melaporkan barang. Sintaksnya create user mahasiswa identified by MHE 123 titik koma, dan ini berhasil uji cobanya. Terus selanjutnya setelah membuat user kita membuat role. Kita buat dua role, yaitu ada role admin untuk user yang punya hak penuh. Sintaksnya create role nama role-nya role admin titik koma, dan berhasil. Terus habis itu kita buat yang kedua role mahasiswa. Jadi role mahasiswa ini untuk user dengan hak terbatas. Jadi create role mahasiswa.
Terus yang ketiga, setelah membuat user dan role, kita buat privilege ke role-nya. Jadi untuk admin, itu grant, create session, create tabel, create view, create procedure, create trigger, to role admin. Jadi dia itu bisa login, bisa membuat tabel, bisa melihat, terus bisa prosedur, bisa membuat trigger gitu untuk role admin. Ini berhasil. Terus abis itu kita buat privilege untuk mahasiswa yang hanya bisa login ke database aja. Jadi, grant create session to role mahasiswa ini berhasil. Selanjutnya, kita membuat tabel itu di user admin. Jadi, yang pertama ada tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa, buka kurung, name, varchar 2, panjang 15, primary key, koma, nama, varchar 2, panjangnya 15, koma, jurusan, varchar 2, panjangnya 50, terus buka tutup kurung, titik koma. Nah, ini udah terbuat ya, udah fit. Terus yang kedua, kita buat tabel admin, create tabel admin, buka kurung NIP, varchar 2, panjangnya 15, primary key, nama, admin, varchar 2, panjangnya 50, tutup kurung, titik koma. Dan ini sudah create. Terus habis itu kita buat tabel barang. Create tabel barang, buka kurung ID barang, primary key, nama barang, varchar 2, jumlah, pokoknya atribut barang. Terus jangan lupa foreign key. Foreign key, NIP, reference, admin, NIP. Nah, ini udah create. Terus abis itu kita buat tabel laporan, yaitu create tabel laporan, buka kurung, ID laporan, varchar 2, panjangnya 10, primary key, name, varchar 2, panjangnya 10, terus ID barang, number, tanggal lapor, date, bla bla bla. Terus habis itu tinggal kita masukin foreign key-nya, yaitu name, reference dari tabel mahasiswa, name, terus foreign key, ID barang, reference barang, ID barang. Nah, ini udah kebuat ya, ya create. Setelah itu kita masukkan data ke masing-masing tabel, kayak tabel mahasiswa, insert into mahasiswa values, ini NIM-nya, ini nama, ini jurusannya. Seperti ngikutin yang atributnya aja yang ada di tabel mahasiswa, terus masukkan data ke tabel admin, ininya sesuai yang atributnya ya. Terus tabel barang, masukkan datanya. Saya masukkan masing-masing 3. Terus tabel laporan ini datanya sudah terbuat semua ya. Sudah berhasil. Terus habis itu kita memberikan hak akses ke mahasiswa agar bisa melihat dan menambahkan data. Jadi grant select insert on barang to mahasiswa titik koma dan grant insert on laporan to mahasiswa. Nah, ini sudah sukses. Terus habis itu kita penerapan constraint. Constraint itu adalah aturan pada kolom tabel untuk menjaga valid dan integritas data. Dalam sistem ini, constraint diterapkan untuk memastikan data tidak kosong, unik, valid, dan terhubung antar tabel secara konsisten jenis-jenis konsisten. Terus ada jenis-jenis constraint juga. Yang pertama itu ada primary key, digunakan untuk memastikan setiap data unik dan menjadi identitas utama. Contohnya setiap ID mahasiswa harus unik, terus dan data tidak boleh kosong. Terus ada foreign key, menjaga hubungan antar tabel, memastikan nilai yang dimasukkan harus ada di tabel referensi. Contohnya ini setiap ID mahasiswa dan ID barang yang diisi dalam laporan harus sudah ada di tabel mahasiswa dan barangnya sendiri. Terus yang ketiga, itu ada not null, mencegah data kosong pada kolom yang wajib diisi di default, mengisi nilai otomatis jika user tidak mengisi nilai, terus ada cek membatasi nilai yang bisa diisi sesuai logika tertentu.
Terus 4.2 ada implementasi query lanjutan. Itu yang pertama itu ada view, yaitu menampilkan data barang rusak. Nah, ini sintaksnya create view, variabel barang, terus rusak, AS, terus habis itu di bawahnya select ID barang, underscore barang, koma nama barang, lokasi from barang, where kondisinya yang rusak saja. Tuh. Nah, ini sudah ke create ya, guys. Terus cara mengujinya itu select from barang rusak. Nah, dia akan menampilkan kayak begini, ID barang, nama barang, lokasi, nah kayak gini. Terus abis view itu ada store prosedur. Jadi ini tuh untuk mengupdate status laporan gitu. Kita pakai create or replace prosedur, update status laporan, namanya, nama store prosedurnya, terus P ID lapor number, T status varchar, is begin update laporan, set status laporan, P status where ID laporan, P ID laporan, terus kita commit. Terus habis itu end, kita tutup. Nah, ini berhasil. Terus cara mengujinya kita tinggal accept update status laporan, terus 001 kita update jadi selesai gitu. Nah, habis soal prosedur itu ada trigger. Jadi triggernya itu ingin otomatis mengisi tanggal tangani jika status laporan diubah menjadi selesai. Nah, create or replace trigger, nama triggernya tanggal tangani before update of status lapor on laporan for each row when new titik status lapor selesai. Begin new tanggal tangani sysdate. Nah, terus end, penutup. Nah, cara mengujinya itu tinggal update laporan, set status lapor, selesai. Tapi where ID laporan yang 001. Terus ini sukses, berhasil. Terus abis itu kita ke function. Nah, functionnya itu untuk menghitung jumlah laporan untuk suatu barang. Create or replace function jumlah laporan barang, P, ID barang, number, return, mengembalikan nilai, number, is, variabel jumlah number, jumlah variabel, nah, tipe datanya number, begin, select count, terus itu variabel jumlah from laporan, where, ID barang, P, ID barang, return, V, jumlah, variabel jumlah. And, betul. Dan ini berhasil. Terus cara mengujinya, select jumlah laporan barang eh, yang ID-nya 001 from dual, titik koma. Dan ini akan menampilkan seperti ini. Nah, terus abis itu transaksi database. Transaksi ini ingin menambahkan laporan dan memperbarui kondisi barang secara bersamaan. Jadi begin, insert, kita masukkan data dulu, insert into, laporan values, dua kurung 004, ini ID-nya, NIM-nya, ID, terus ini NIM, ini ID barang, sysdate, menunggu 00, terus update barang, set kondisi yang rusak, where ID barang yang 001, terus kita commit, simpan permanen, terus exception, when others, then rollback, end. Nah, ini berhasil, tuh. Nah, bab 4 sudah selesai,
Kita ke bab 5 yaitu penutup. Jadi kesimpulannya tugas akhir ini berhasil menghasilkan sistem pengelolaan fasilitas laboratorium berbasis Oracle yang mampu menangani proses pelaporan kerusakan, manajemen data fasilitas, dan penanganan laporan oleh admin dengan penerapan PL atau SQL seperti function, prosedur, trigger, dan transaksi. Sistem menjadi lebih efisien dan dapat mengotomatiskan banyak proses. Sarannya yaitu pengembangan sistem ke depannya dapat mencakup fitur peminjaman fasilitas serta penerapan sistem manajemen berbasis web untuk kemudahan akses dari berbagai perangkat. Nah, ini daftar pustakanya menggunakan uh, penulisan apa. Nah, ini lampirannya, jadi ada tampilan login, digunakan untuk user login, milih role sebagai mahasiswa atau pengelola laboratorium. Nah, di sini kita masukin NIM dan password untuk mahasiswa ya. Terus tampilan halaman beranda mahasiswa, pada halaman ini mahasiswa bisa mengisi form pelaporan jika melihat barang atau fasilitas yang rusak. Nah, ini formnya. Terus habis itu ada tampilan notifikasi. Pada halaman ini, mahasiswa dapat melihat keluhan yang dilaporkan sudah terkirim. Dan agar pengelola laboratorium tahu jika ada kerusakan dan segera mengkonfirmasi laporan yang dikirimkan. Ini tampilannya. Terus habis itu yang terakhir ada tampilan setting. Pada halaman ini, mahasiswa dan pengelola laboratorium dapat mengedit user profil, mengatur notifikasi, verifikasi keamanan akun, dan logout dari akun yang dipakai. Nah, sekian presentasi tugas akhir basis data lanjut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.